Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok koordinasi perekonomian pada mata kuliah politik birokrasi dengan Bapak dosen Ramzi Murzikin. Di kesempatan kali ini kami akan membahas koordinasi perekonomian dalam instansi Kementerian Perekonomian. Kami yang berjumlah beranggotakan 4 orang, dengan saya Rizka Kudratul Aini, kemudian ada Sabika Zahrani, kemudian ada Ajeng Munandar, dan yang terakhir ada Fakrul Razi. Kemudian saya akan membahas tentang regulasi dari koordinasi perekonomian. Nah, yang pertama itu ada regulasi dari koordinasi perekonomian. Pada tanggal 6 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan tersebut menguraikan struktur dan tanggung jawab kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian, kementerian dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang saat ini dijabat oleh Airlangga Hartanto sejak 23 Oktober 2019. Kemudian regulasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengatur beberapa aspek ekonomi di negara tersebut. Beberapa regulasi yang relevan dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan kerangka regulasi yang mengatur langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, terutama sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 kemarin. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pengendalian Impor mengatur kebijakan pengendalian impor barang tertentu untuk menjaga keseimbangan perdagangan. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Fiskal mengatur aspek-aspek kebijakan fiskal, termasuk perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Internasional mengatur kebijakan regulasi impor dan ekspor. Kemudian, Peraturan Menteri Bidang Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pengelolaan BUMN mengatur pengelolaan dan operasional BUMN yang merupakan bagian penting dari sektor ekonomi Indonesia. Kemudian ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengatur beberapa aspek koperasi, UKM, dan usaha mikro di Indonesia. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Investasi tentang investasi asing mengatur tentang persyaratan dan regulasi investasi asing di Indonesia. Kemudian, kementerian juga memiliki beberapa unit penasihat, antara lain staf ahli, staf khusus, dan inspektorat. Kemudian, kementerian juga terlibat dalam pengembangan program pemerintah yang ditunjuk untuk pemulihan ekonomi nasional, seperti pajak pertambahan nilai untuk berbagai jenis kendaraan bermotor seperti roda 4, dan program bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan. Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibagi menjadi beberapa unit, antara lain Sekretariat, Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, dan yang terakhir Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia dan Daya Saing. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai regulasi dari koordinasi perekonomian. Kemudian ada struktur dari koordinasi perekonomian akan dibacakan oleh teman saya Sabika Zahrani. Kepada Sabika Zahrani dipersilahkan. Struktur perekonomian Indonesia adalah beragam dan mencakup beberapa sektor utama. Secara umum, perekonomian Indonesia memiliki struktur berikut. Yang pertama, pertanian. Sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia.
meskipun kontribusinya terus menurun. Yang kedua, industri. Sektor industri di Indonesia melibatkan manufaktur, pertambangan, dan konstruksi. Yang ketiga, jasa. Sektor jasa melibatkan berbagai layanan, termasuk perdagangan, keuangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, perdagangan dan ekspor. Indonesia adalah negara yang aktif dalam perdagangan internasional. Ekspor utama mencakup minyak kelapa sawit, kopi, tekstil, elektronik, dan komoditas lainnya. Keuangan. Sektor keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Energi dan sumber daya alam. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak dan gas bumi, serta memiliki sumber daya tambang yang signifikan. Kementerian Koordinator di bidang perekonomian memiliki tugas penyelenggaraan dan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Koordinator bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi seperti koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian, mengelola dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian, pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan sidang kabinet. Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian atau lembaga, dan memastikan terlaksanaan keputusan yang dimaksud dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Kementerian Koordinator bidang perekonomian juga mengoordinasikan beberapa kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Berikut adalah tugas kementeriannya. 1. Koordinator bidang perekonomian menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian. 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten atau kota. Dan 3. Koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian. 4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian lembaga terkait isu di bidang perekonomian. 6. Pengelolaan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian, pengawalan program prioritas nasional, dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. 7. Penyelenggaraan isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian atau lembaga, dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksudkan dalam keputusan itu. 8. Pengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator bidang perekonomian. 9. Koordinasi pelaksanaan tugas kabinet dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator bidang perekonomian tersebut. 10. Dan yang terakhir, pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator bidang perekonomian, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki beberapa prioritas yang dituangkan dalam berbagai sumber. Berikut beberapa prioritasnya. Ada pemulihan ekonomi nasional. Kementerian terlibat dalam pengembangan program pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional seperti PPN dan PPNBM DTP untuk beberapa jenis kendaraan bermotor roda 4, program KUR dan uang tunai, program bantuan untuk PKL, warung, dan nelayan. Kemudian ada pembangunan infrastruktur.
Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor pemerintahan Indonesia. Kemudian ada pangan dan pertanian. Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan kebijakan terkait pangan dan pertanian. Kemudian ada industri dan investasi. Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan kebijakan terkait industri dan investasi. Perdagangan dan investasi. Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan kebijakan terkait perdagangan dan investasi. Jasa keuangan dan pasar modal. Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan kebijakan terkait jasa keuangan dan pasar modal. Kemudian ada sumber daya manusia dan daya saing. Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan kebijakan terkait sumber daya manusia dan daya saing. Kemudian ada logistik. Kementerian bertanggung jawab terhadap pengembangan logistik nasional yang merupakan salah satu unsur yang menentukan perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan impor. Pemerintah terus berupaya menghilangkan kehambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik. Kemudian ada inovasi dan teknologi. Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan kebijakan terkait inovasi dan teknologi. Kemudian keuangan inklusif. Kementerian bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan menynkronkan kebijakan terkait keuangan inklusif. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Kementerian juga memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Prioritas tersebut ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan mendorong pembangunan nasional. Baik, sekian presentasi kami mengenai koordinasi perekonomian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.